Terima kasih Pak Husna sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan eh, melihat presentasi kami untuk tugas besar kami yang kedua mengenai analisis data. Pada kesempatan kali ini, data yang kami analisis adalah data kardiovaskular dari disease dari beberapa pasien-pasien dan jumlah total dari data ini cukup besar, data yang cukup besar 70.000 dan kelompok kami dari kelompok 11 ada Fiona, ada Jefferson, ada Sarah, ada Jonathan. Sekarang teman saya akan melanjutkan untuk bagian deskripsi. Untuk deskripsi data mengenai penyakit kardiovaskular ini, terdapat umur pasien, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, tekanan darah, kadar kolesterol dan glukosa darah, serta kebiasaan hidup seperti apakah pasien itu merokok, peminum alkohol, atau suka berolahraga, serta penyakit kardiovaskular, apakah pasien itu terkena atau tidak. Untuk deskripsi file, format datanya yaitu CSV dengan delimiter titik koma. Sumbernya dari Kaggle dan ukuran filenya 2,81 MB dengan dimensi file 13 kolom dan 70.000 baris. Selanjutnya, karakteristik data. Terdapat 3 jenis input, yaitu yang ada yang bersifat objektif, seperti umur, tinggi, berat badan, jenis kelamin. Ada juga yang bersifat subjektif, yaitu apakah pasien itu merokok, konsumsi alkohol, dan melakukan aktivitas fisik, serta hasil pemeriksaan, seperti tekanan darah, kolesterol, dan glukosa dalam darah. Selanjutnya mengenai atribut dan jenis data, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuantitatif yang bersifat kontinu, seperti ID, ada umur, tinggi badan, berat badan, F high, F low merupakan tekanan darah tinggi dan tekanan darah bawah. Sedangkan untuk jenis data yang kedua ada kuantitatif yang bersifat ordinal. Ada yang dari tingkat 1, 2, dan 3, yaitu di atribut kolesterol dan glukosa dalam darah. Tingkat 1 itu merupakan tingkat yang normal, tingkat yang 2 tingkat di atas normal, dan tingkat 3 adalah yang jauh di atas normal. Sedangkan jenis data yang ketiga adalah kategorikal dalam bentuk binary. Seperti ada gender, jenis kelamin. 1 menunjukkan pria dan 2 yang menunjukkan wanita. Ada juga smoke, yaitu perokok atau tidak, alkohol, aktivitas fisik, dan kardio. Ditunjukkan dengan angka 0 dan 1. Angka 0 yaitu tidak, dan angka 1 yang iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai statistik data. Pada slide ini saya akan membahas tentang statistik data. Di sini terdapat 3 tabel. Dengan tabel pertama merupakan nilai ekstrim, minimum, dan maksimum dari data tersebut. Kemudian tabel kedua ada tabel mengenai persentil dari data tersebut. Persentil di sini ada persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan juga 95%. Kemudian untuk tabel ketiga, tabel terakhir, dengan isinya merupakan mean atau rata-rata dan juga deviasi standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat visualisasi data, dan di sini ada contohnya dengan menggunakan bar graph untuk membandingkan tingkat kolesterol dan glukosa yang tadi dinyatakan berupa data kuantitatif ordinal, di mana dibagi menjadi 3 kategori, normal, above normal, dan well above normal. Di sini digunakan bar graph juga untuk menunjukkan jumlah tiap kategori pasien dalam kolesterol dan glukosa. Nah, visualisasi yang ini merupakan pie chart. Ini mendeskripsikan data-data yang dibagi menjadi 2, yaitu gender, aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol atau tidak. Di sini digunakan pie chart untuk menunjukkan persentase antara kedua kategori. Untuk data ini kami melakukan juga data cleansing sejumlah 1.301 data. Karena ada beberapa data yang cukup absurd seperti tekanan darah yang sampai 2.000, lalu ada beberapa angka
tekanan darah dan tekanan tinggi yang terlalu tinggi, ada juga yang negatif, dan banyak sekali data-data yang kurang masuk akal. Maka kami melimit beberapa data agar masuk ke dalam range yang masuk akal dan realistis untuk manusia. Oke, next. Untuk korelasi data, kami mengambil semua data-data kuantitatif yang termasuk umur, lalu tinggi, berat badan, lalu AP high, yaitu tekanan darah tinggi, dan juga AP low, tekanan darah rendahnya. Dan pada slide tersebut ada tekanan darah atas dan tekanan darah bawah terhadap umur. Dan bisa kita lihat korelasinya 0,208 dan 0,152. Pada data ini, angka tersebut sudah cukup signifikan dibandingkan data-data yang lain yang kita akan jumpai di slide berikutnya. Jadi komprehensinya adalah umur ada dampak yang cukup signifikan terhadap tekanan darah kita secara proporsional. Oke, next. Nah, berikut juga adalah korelasi data untuk tekanan darah atas dan bawah dengan dikorelasikan dengan berat. Nah, di sini berat itu lebih signifikan lagi dibandingkan dengan umur karena angka korelasinya adalah 0,268 dan 0,249. Walaupun keduanya mungkin masih cukup jauh dengan angka 1, di mana mereka adalah benar-benar berbanding proporsional, tetapi untuk data ini sudah cukup signifikan dibandingkan nanti kita bisa jumpai dengan height atau tinggi badan karena angkanya jauh lebih kecil. Oke, kita next dulu. Nah, ini juga kita melakukan kalkulasi dengan menggunakan BMI. Kita hitung BMI dari data-data yang kami miliki menggunakan rumus BMI, dan datanya juga kami bisa kalkulasi karena kita juga mempunyai data tinggi dan juga berat pasien-pasien yang ada dalam data, dan ini adalah hasil korelasinya 0,231 dan 0,207. Oke, next. Untuk tekanan darah atas dan tekanan darah bawah, itu angkanya tuh sangat kecil, sekitar 0,01, 0,02, dan jauh sekali dibandingkan dengan BMI, weight, dan umur. Maka kita juga bisa konklusikan bahwa tinggi itu tidak mempunyai korelasi sama sekali terhadap tekanan darah jika dibandingkan dengan BMI, berat badan, atau umur. Seperti itu. Next. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, Pak Husna. Terima kasih.